siang, kembali lagi dengan kami. Di- Aku Anya dan Aku Lia, di Woman on Topics. Yeay. Jadi siang hari ini kita itu mau membicarakan tentang topik Ya apa nih topik kira-kira nih? tentang perempuan boleh nggak memilih karir atau Rumah tangga. ya Gitu. can relate sama sekarang ya kayaknya. Iya, Ya. itu relate banget sama di zaman sekarang ya, Iya. terutama di abad ke-20 ini semakin banyak perempuan-perempuan yang selain memilih pendidikan, memilih karir itu juga makin banyak banget. Jadi peran perempuan di era sekarang itu bener-bener banyak banget dan perempuan itu sekarang udah bisa bebas banget nih milih mereka mau jadi apa. Termasuk kalau pilihan mereka masih jatuh kepada rumah tangga. Iya. Itu ya Mbak ya kira-kira ya. Ya betul Yes. banget. Jadi sebenarnya cewek itu boleh ya memilih, boleh banget sesuai dengan apa yang dia mau dan nggak cuman nuruti pasangannya. Kalau dari kita sendiri lebih milih apa sih sebenarnya Mbak? Jujur ya, kalau dari kita sendiri tuh kita masih pengen banget pilih karir daripada ibu rumah tangga. Iya. Tapi bukan berarti kami merendahkan perempuan-perempuan yang memilih jalan hidupnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Nggak sama sekali. Kami tetap salut sama perempuan-perempuan yang pengen jadi ibu rumah tangga. Dan buat perempuan-perempuan di luar sana, please stay safe, stay healthy, terutama di masa pandemi ini. Ya Yeay. betul. Sebenarnya malah justru kita ini salut ya Mbak sama yang lebih memilih. Oke, aku memilih mengurus rumah tangga, tapi bukan berarti juga dia harus melupakan keinginan dia atau hobi gitu ya. Jadi itu malah lebih ini sih hebat banget. Hebat Jujur banget. hebat banget buat ibu-ibu di luar sana yang sampai sekarang masih bisa mengurus rumah tangga, atau bahkan ada juga yang kayak oke, aku mau ngurus rumah tangga tapi juga sambil berkarir gitu ya. Itu malah lebih keren Itu banget. Fix. Aku Apresiasi. 4 jempol, Ya. aku apresiasi 4 jempol. Jempol tangan, jempol kaki, gini semuanya. Iya. Iya, karena Setuju, gini, setuju. kalau menurut aku pribadi ya, Iya. jadi ibu rumah tangga itu juga ada berat loh. Iya, Itu berat betul banget. karena satu, ngurus rumah itu ya nggak cuma kita nyapu, ngepel, masak, cuci baju. Kalau misalnya dalam suatu rumah tangga itu sudah dikaruniai seorang anak, 1, 2, sampai 10 pun itu yang namanya mendidik anak ya, pada saat si laki-laki atau si suami bekerja itu semua ada di tangan istri gitu. Ya betul. Dan menurut aku pribadi, perempuan yang punya pendidikan dan mereka bisa menjalankan peran mereka sebagai ibu rumah tangga itu akan mendapatkan value yang bagus buat anak-anak mereka. Iya betul banget. Kalau dari Mbak sendiri mungkin gimana? Ada yang ditambahin mungkin atau gimana? Apa sih kalau dari aku kayaknya kalau ngomongin ibu rumah tangga hebat semua sih. Hebat semua sih. Kayak mau bilang apa, mereka keren banget. Aku punya anak bisa ngurus, terus sambil kerja, sambil ngurus suami. Jadi keren sih, keren. Iya, terus juga gimana ya? Menurut aku juga pada saat berkarir ya kan, Ya, yang namanya perempuan itu, ya bukan perempuan juga sih, baik itu Semuanya. perempuan atau laki-laki itu kan harus bisa memilah gitu loh, yang mana diri kita di kerjaan gitu. Pada saat kita mengerjakan suatu pekerjaan kita di kantor, atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang nyambi kuliah, kita kan harus bisa membawa diri tuh di tempat di mana kita berada. Dengan yang di rumah, itu tuh apa ya, beda-beda banget. iya gitu pasti loh. beda banget. Dan malah kalau misalnya si orang ini tidak bisa memanage di mana dia harus berada, kadang itu pada saat udah mereka nyampe di rumah, yang namanya masalah, mungkin Iya. masalah kali ya, Iya, bener-bener. masalah entah itu di sekolah atau di kantor, itu kadang bisa kebawa di Rumah. gitu. Ya, Dan kayak gitu. itu sedikit banyak bisa efek ke kehidupan rumah tangga mereka gitu. Ini efek banget ya berarti. Entah itu pada saat di rumah atau di sekolah kita dapat tekanan dari pihak luar. Iya, di pihak gitu. luar malah ke bawah ke dalam. Padahal yang dalam ini nggak tahu apa-apa Nggak ya. tahu apa-apa. Tiba-tiba kayak ya ngefek aja kayak kena gitu. Kadang bisa bertengkar sama Nah, suami. bener banget. Kadang juga yang kebawanya dari perempuan itu ya. Kalau misalnya udah punya anak, kebawa marahnya ke Ya, anak. langsung Itu. emosi. Padahal anak juga nggak tahu ya. Dia juga nggak pengen dimarahin. Dia juga, aduh ini ibu aku kenapa kok marah-marahin aku. Nah itu tadi emosi ibu ya. Iya, Iya, kadang-kadang dan
itu kasihan di anaknya. Mungkin kasihannya itu karena nanti bakal ngefek, ya kan. Terus habis itu kayak bikin trauma juga. Jadi kenapa kadang aku sendiri juga mikir ya Mbak ya, ketika kita udah nikah, kalau pengen punya anak gitu tuh harus bener-bener mikir gitu. Maksudnya mikirnya tuh kayak memperhitungkan psikologi si ibu, si bapak, terus habis itu kayak gak bisa cuma gara-gara tuntutan dari mertua atau orang tua, ini nikah lama aku nggak punya anak, itu keliru sih. Soalnya punya anak tuh juga nggak mudah ngurusnya gitu. Jadi kayak bener-bener harus dipikirin banget. Tapi buat yang lebih bisa, maksudnya habis nikah terus langsung dikaruniai dan dia bisa ngurus anaknya dengan baik, itu juga lebih keren lagi sih. Kalau dari aku ya, yang pasti ibu rumah tangga kan tanggung jawabnya banyak tuh, sama suami, sama anak, terus sama di rumah pun gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau ngomongin tanggung jawab itu bukan hanya di perempuan aja sih ya. Namanya berumah tangga, membangun rumah tangga ya dibangunnya berdua dong ya. Berarti antara suami sama istri itu harus sinkron, harus kerjasama. Ngurusnya tuh harus bareng-bareng, jadi kayak nggak boleh nih kayaknya perempuan, jadi kalau perempuan harus masak, harus ini tuh nggak boleh, sedangkan suami dia mau kerja cuma cari uang tuh ya nggak bisa kayak gitu. Jadi harus apa ya, kerja tim lah ya, intinya kerja tim di rumah tuh kayak harus punya inilah kekompakan gitu. Jadi biar gimana sih rumah tangga tetap jalan, tanggung jawab berdua juga tetap jalan gitu. Kalau dari aku, kalau dari Samen Mbak? Kalau dari aku jujur yang berat itu mendidik. Serius, mendidik anak itu apa namanya sangat berat gitu. Jadi ya kalau aku bisa cerita sendiri nih ya. Jadi ibu aku tuh di rumah ya kerja, terus juga apa namanya mendidik adik aku, ngurus adik aku gitu, karena dia memang kebetulan 10 tahun tuh dia belum nyampe. Iya. Jadi dia benar-benar apa ya, bisa memilah-milah, oh iya ini kerjaan kantor, terus juga ini kerjaan rumah, entah itu bersih-bersih atau kayak inventaris rumah atau segala macam, termasuk kapan adikku yang kecil ini beliau bisa ngajarin adikku gitu loh, karena udah sekolah kan, udah SD kelas 2 itu ini banget ya, apalagi kayak pandemi kita belajar di rumah, jadi dituntut orang tua buat selalu ada ya Mbak. Iya betul sekali. Tapi kembali lagi ke kerjasama dengan pasangan masing-masing. Ya betul. Tanggung jawab terbesar wanita karir, kerjaan. Iya. Kerjaan, betul. Pekerjaan. Plus minus ya. Ya. Gimana dong? Dari Mbaknya dulu deh. Kalau plus minus kayaknya semuanya ada ya. Kayak nggak bisa gitu, kalau salah satu ada plusnya pasti ada minusnya juga sih. Kalau ibu rumah tangga ya bagus sih, ya itu tadi berat ngurus, terus apalagi tanggung jawabnya tuh banyak ya kalau ibu rumah tangga. Terus karir pun juga gitu kan, kalau kita kerja kan pasti ada tanggung jawab sama kantor gak sih, sama apa yang udah kita kerjain gitu kan. Nggak mungkin kita harus lupa sama tanggung jawab kita di luar atau ibu rumah tangga di dalam gitu. Betul banget. Kalau menurut aku pribadi ya, dengan ibu-ibu yang posisinya seperti itu bukan tergantung ya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa komunikasi ke mertua kita atau ke orang tua kita gitu. Oh ya, aku lagi sibuk ini nih ibu, pak, jadi minta tolong hari ini anak kami titipkan di rumah dulu, tapi nanti pada saat kami sudah pulang kerja kami ambil lagi. Atau mungkin pada saat si anak ini kebutuhannya apa namanya udah mau habis nih ya, lebih baik kita beli dulu ya, karena itu kan pasti tanggung jawab kita kan sebagai ibu, sebagai orang tua gitu. Pas mau nitipin apa yang habis, kayak misalnya popok atau susu. Biasanya susu ya, yang paling popok, itu susu utama. Sebelum pergi untuk dititipkan ke rumah mertua atau orang tua, ada baiknya dibeli dulu, baru nanti kemudian pada saat kita sudah datang ke rumah mertua atau orang tua itu tadi tidak ngabotin mertua atau orang tuanya mereka.
Gitu. Bener-bener. Gitu. Ya jadi komunikasi. Gimana sih kita menjalin komunikasi sama mertua, terus habis itu menyediakan apa tadi kebutuhannya. Jadi sebelum habis lah intinya harus udah di-prepare dulu biar nggak repot gitu. Ketika habis aduh ini harus gimana, ibunya jauh terus mau ngomongin juga gimana. Jadi yang penting itu adalah komunikasi, gimana kita meminta tolong sama mertua tapi juga tetap harus tahu diri dengan memfasilitasi lah kayak gitu. Nggak lupa sama tanggung Iya, jawab. Belum lagi juga kalau untuk pembantu susah loh cari pembantu. Iya, bukan bener banget. Bukan pembantu deh, tapi kayak babysitter. Susah, bener-bener. susah. Apalagi yang bisa dipercaya, Yes, itu susah banget. Gitu. Kalau itu bukan apa namanya? Kalau itu kembali lagi ke mertua masing-masing pasangan Pak Sutri ya. Dan biasanya nggak ada mertua, nggak ada orang tua yang kalau anaknya tuh punya cucu terus habis itu dititipin ke mereka gitu. Iya, benar-benar. Malah kebanyakan orang tua itu ya kakek nenek itu lebih memanjakan. Iya, memanjakan cucunya gitu. Daripada anak mereka sendiri. Jadi kadang kayak gini, kalau misal neneknya atau mertuanya dititipin gitu, mungkin emang capek ya. Ya kita nggak munafik ya, pasti ngurus anak kecil yang lagi lari-larian tuh pasti capek. Tapi ada lah pasti beliau tuh mikir kayak ya seneng aku punya cucu gitu, kayak lebih seru gitu nggak sih? Soalnya kan ya kadang ada orang tua yang kayak nuntut gitu, kapan sih punya anak gitu, kapan sih nambah adik gitu. Jadi mereka juga excited kok sebenarnya gitu, meskipun ya capek. Tapi excitednya tuh kayak akhirnya ada anak kecil lari-lari di rumah, ramai lagi rumahku gitu. Iya, kayak gitu. Orang tua. Ya, orang tua juga. Soalnya kalau ke daycare ya itu tadi susah ya percaya sama orang lain di luar. Kalau sama orang tua kan pasti ngerti lah sama cucunya, pasti dijaga dan nggak sembarangan gitu. Kalau di daycare kan kemungkinan juga nggak bisa gitu loh, ngejaganya kayak kita ngejaga anak sendiri tuh nggak, susah lah pokoknya percaya sama itu. Dan belum tentu kita percaya sama SOP yang udah ada di daycare itu tadi. Iya bener banget. Siapa tahu ada salah satu aturan yang nggak cocok nih di kita gitu. Terus abis itu pada saat kita ngelihat di lapangannya gimana anak-anak itu dititipkan di daycare, terus kita ada yang kurang serek atau segala macam, rasanya belum bisa. Iya, dan nggak bisa protes juga. Kalau menurut kami sih lebih kembali lagi kepada komunikasinya. Iya, berarti itu kurang komunikasi mungkin ya. Karena soalnya kalau kepercayaan orang zaman dulu mungkin nggak relate sama dunia medis sekarang ya. Jadi kayak misal sebenarnya anak ini kan nggak terlalu sampai dibebel-bebel gitu kan. Menurut orang zaman dulu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau menurut kesehatan kan ada efeknya. Jadi kayak kalau orang tua ya itu tadi komunikasi, jelasin dan kasih pengertian lah ke mertua gitu. Sama dicari jalan tengahnya gimana. Ya betul. Gitu. Ini kan dulu begini, sekarang begini. Ibu, bapak, sekarang ada teknologi kayak gini loh. Ibu, bapak kemarin abis vaksin nih, misalnya bayi biasanya vaksin. Abis vaksin nih, rewel gitu. Ini vitaminnya, ini kita udah bawa dari rumah apa segala macem. Nanti dosisnya begini. Kembali ke kerja sama masing-masing. Iya betul. Oke. Ini opini kita ya. Iya, pilihan. Kalau aku sendiri sih berkarir. Jadi suatu saat mungkin kalau saya menikah gitu, saya pengennya dapat pasangan yang bisa mengerti hobi saya, karena hobi saya nulis, saya juga pengen kerjanya tetap nulis. Jadi saya pengen hobi saya juga didukung, tapi saya juga akan posisikan tanggung jawab saya sebagai istri. Jadi dia nggak ngelarang saya mau ngambil ini, tapi saya juga tahu apa tanggung jawab saya. Jadi saling mendukung lah intinya, kayak gitu. Kalau jujur banyak. Aku juga memilih karir banget karena begini. Pada saat kita belum nikah, pada saat kita masih di tanggungan orang tua ya kan, orang tua udah nyekolahin kita gitu kan.
terus juga udah nyekolahin, terus intinya tuh sudah membiayai kita sedemikian rupa gitu ya kan. Dan kita tuh pengen punya pasangan yang sekiranya bisa mensupport, bukan masalah duit deh, Iya, pokoknya nggak harus selalu mental, uang. terus juga support teman untuk bercerita, untuk sharing apa tujuan kita ke depannya gitu. Dan di situ tuh pasangan kita juga berharapnya kalau kita udah punya pasangan pasti, kita berharapnya pasangan kita itu mengerti, oh iya goals kita tuh seperti ini, supaya nanti ke depannya kehidupan rumah tangga kita seperti ini, dan juga nanti kita mendidik anak itu seperti ini. Karena gimana kalau kita sudah punya pasangan yang sudah menikah, kita pasti mau memberikan yang terbaik buat anak kita. Iya, pasti itu. Kita nggak munafik dong, kita pengen berkarir, selain kita pengen punya duit, selain kita punya entah itu penghasilan, relasi dan segala macamnya. Sebelum kita dipek wong, sebelum nikah, kita pengen happy loh, serius. Iya, bener kayak gitu. Kita pengen liburan kemana-mana, entah itu solo traveling ke tempat negara-negara yang aman ya, atau kota-kota yang aman gitu ya. Solo traveling, terus juga kita pengen dari pengalaman kita itu tadi, entah itu berkarir, entah itu kita pelesir apa segala macam. Dengan itu kita mendidik anak kita tuh supaya, oh ini loh langkah yang kamu ini kan, kalau kamu mau mencapai sesuatu, ini kayak gini caranya. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi lebih memilih berkarir ya karena kan kalau di rumah jadi ibu rumah tangga itu kan nggak mungkin nggak ada bosennya, pasti bosen. Jadi kenapa kalau kita memilih sambil berkarir, jadi ketika kita bosen sama yang di rumah kita ngurus, terus habis itu kalau di kerjaan kan ketemu teman, ya itu tadi relasi, habis itu bisa lah kayak nggak cuman ngebawa mood yang jelek atau bosen lah ini doang di rumah gitu. Nanti supaya kita tuh pamer sama anak-anak. Oh iya bener. Mama tuh bisa kayak gini loh. Dulu mama kayak gini loh. Kamu tahu nggak itu om yang itu ya di TV tuh, oh itu teman mama. Iya, kayak kebanggaan kan. Iya. Jadi ngajarin anak juga ketika punya anak bahwa menjadi dewasa nantinya itu nggak cuman isinya menyakitkan atau kayak istilahnya tuh toksik, tapi ya semenyenangkan kita punya pilihan apa yang kita mau kayak gitu. Nah, ngomongin dana. Duit ini agak bias sih kalau menurut kita ya, karena tidak semua laki-laki berprofesi seperti Irwan Musri, Raffi Ahmad, jadi nggak bisa nuntut itu juga ya. Oleh karena itu kita masih memilih untuk jadi wanita karir. Ya, jadi nggak cuman cowok aja yang menghasilkan uang, kita juga justru itu ya, kita ngebantu juga. Jadi kayak ya tadi sinkron, cari uang bareng, senang-senang bareng, jalan terus kayak gitu ya. Betul. Kecuali kalau emang udah mapan dari sananya, ya kan? Tuh kaya 7 turunan, 7 tanjakan, 7 bolongan, 7 samudra, bla 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 bla. Baru kalau dia nyuruh kita di rumah, oke, nggak apa-apa. Tapi aku mau dalono segini supaya aku bisa punya usaha nih. Nah, gitu. Apalagi kalau di rumahnya sekalian ya disediain kayak villa gitu, tambah enak. Ya kayak gitu sih. Kalau untuk feedback, ini dalam artian si suami kekeh sama keputusan mereka ya. Itu kayaknya jangan dinikahin dulu. Jujur menurut aku kayak gitu loh. Betul. Karena pada saat pacaran aja menuntut kita tuh ke hal yang kita tuh nggak mau dari awal. Itu udah termasuk maksa sih. Memaksa. Iya. Jadi ya itu tadi, sebelum memutuskan, jadi nikah itu bukan kayak ayo nikah, kamu siap, aku siap nikah. No. Aduh, tidak. Banyak banget yang harus dipikirin sebelum nikah. Yaitu tadi, kamu lihat dulu pasangan kamu tuh support kamu atau enggak, atau jangan sampai toksik ya, jangan sampai toksik. Terus habis itu ya kayak tadi, sebelum melangkah menikah tuh kalian tuh harus bener-bener ngomongin gitu. Aku tuh kayak gini, sama pasangannya juga aku kayak gini. Terus habis itu saling support, bukan berarti beda terus lah
harus saling memaksa, enggak sih menurutku. Jangan kayak gitu. Kalau misal dari pacaran aja udah ada unsur toksik atau memaksa, mending tinggalin. Karena gini, kita ngomongnya realistis aja ya. Kalau pacaran ngomongnya, tapi kan cinta, halo. Masalahnya apa-apa itu butuh uang. Nggak cuman cinta. Kalau makan cinta doang, makan perasaan doang itu ini nggak kenyang, serius nggak kenyang. Ngopi butuh bayar, iya betul banget. Jadi dari pacaran tuh banyak gitu loh, banyak yang harus diininin gitu loh. Jangan, makanya kenapa kita kalau mau memikirkan untuk menikah tuh perhitungannya banyak. Sangat banyak. Dan itu karena perubahan besar dalam hidup nggak sih? Iya, ya, betul sangat juga jadi salah satu faktor. Ya, jadi nggak. Gimana? Lanjut. Ya itu tadi nggak bisa langsung nyelonong aja. Pikirkan itu. Atau dari variabel-variabel itu tadi ya, beberapa pasangan ada juga yang memutuskan mereka untuk melakukan perjanjian perkawinan. Itu dia. Tapi sayangnya dalam beberapa pergaulan gitu ya, dalam beberapa masyarakat itu masih menilai bahwa perjanjian perkawinan itu artinya hartaku, hartamu. Tidak seperti No, bukan kayak gitu. Tetap yang namanya pada saat udah menikah, harta bersama oke, gitu loh. Tapi supaya mengelola biar kayak misalnya ya, yo nggak minta juga sih. Misalnya salah satu pihak punya utang banyak atau mungkin bangkrut gitu loh. Nah, dari salah satu pihak yang tidak dirugikan itu masih punya backup untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, kayak gitu. Jadi itu kenapa pentingnya juga komunikasi. Terus habis itu perjanjian sebelum nikah tuh pasti penting sih. Jadi nggak langsung set nikah, tapi habis itu masalahnya bejendol semua, tiba-tiba aduh ini pasanganmu kok tiba-tiba gini. Masalahnya kalau udah nikah, kalau ngomong putus ya lucu nggak sih? Iya lucu. Ya kali kita mau putus ke KUA. Nggak mau kayak Kim Kardashian yang nikah cuma aja. Tidak. Jangan iya. Ya kayak gitu. Jadi buat cowok pun, cewek pun, kalian kalau pacaran jadi sebisa mungkin berkomunikasilah yang baik gitu. Biar nggak ada penyesalan atau masalah yang muncul tiba-tiba. Oke. Kayaknya udah cukup ya, kita tadi ngobrol banyak banget tentang gimana sih ibu rumah tangga dan juga perempuan karir kayak gitu ya. Mungkin kita di sini juga nggak ada judge buat perempuan-perempuan yang mau memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau menjadi perempuan karir. Kalian bebas memilih mau menjadi apa yang kalian mau, apa yang membuat kalian tuh bahagia. Begitupun juga cowok juga kayak gitu, nggak selalu harus menuntut buat pasangan kalian udah jadi ibu rumah tangga aja, jangan kayak gitu. Karena kita sebagai perempuan sendiri juga, kita jarang ya kalau untuk ngomongin perempuan buat nuntut kamu jangan kayak gini tuh. Janganlah, toksik banget ya. Kayak gitu. Setiap orang berhak untuk hidup bahagia. Maupun itu sudah berpasang-pasangan, setiap pasangan juga berhak untuk bahagia. Akhir kata kita ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada segmen selanjutnya.